hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendekatan diri kita kepada Allah melalui jalur zahir itu banyak, baca Quran, tasbih, salawat, puasa, sembahyang, sedekah dan lain-lain. Itu pendekatan diri kepada Allah melalui jalur zahir. Yang lebih penting daripada itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah melalui jalur batin. Ini lebih nilai. Bagaimana cara pendekatan diri kita kepada Allah melalui jalur batin itu? Salah satunya adalah menyikapi. Nah, ini menyikapi hati nih. Hati kita menyikapi segala yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu dengan sikap ridha kepada Allah. Nah, ini termasuk pendekatan yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diputuskan Allah kepada kita, kita sikapi dengan ridha. Ridha. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yarda ala qada'i wa qadari falyaltamis rabban siwai." Rawahul Baihaqi. Ujar Tuhan, siapa yang kada ridha dengan takdirku, siapa yang tidak ridha dengan keputusanku, cari ya Tuhan selain aku. Cari Tuhan selain aku. Jadi kalau kita bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti ridha dengan apa yang diputuskan Allah kepada kita. Kada membahas, kada mengeritik, apalagi kada setuju. Orang-orang yang kada setuju dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, silahkan ya Tuhan, cari Tuhan lain pada aku. Kita diberi Tuhan ini, kita sikapi dengan ridha. Diberi Tuhan kayak ini, kita sikapi dengan ridha. Diberi Tuhan apapun, kita mesti sikapi dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada 4 perkara yang diputuskan oleh Allah untuk kita. Mau kada mau kita mesti menerima yang 4 perkara ini. Pertama, Allah memutuskan memberikan nikmat kepada kita. Ini keputusan Allah. Allah memutuskan bahwa memberikan nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat keamanan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat rezeki, macam-macam. Nah, ini keputusan Allah kepada kita memberikan nikmat. Ini kita sikapi macam apa? Apabila Allah memutuskan memberikan nikmat kepada kita, ada 4 kewajiban bagi kita. Bila 4 kewajiban ini kita kada jalankan, berarti kita kada bisa menyikapi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat. Misalnya kita diberi duit oleh Allah 1 juta. Melalui bulan bin bulan sampai kita 1 juta. Nah, 1 juta ini nikmat. Ada 4 kewajiban dalam duit 1 juta ini kepada kita yang menerima. Arti kewajiban itu apa? Bila kita lakukan berpahala, bila kada berdosa. Nah, pertama apa? Sikap kita terhadap duit 1 juta. Ini keputusan Allah memberikan kita duit 1 juta. Nah, sikap kita 1, kita wajib ridha kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memutuskan. 1 itu. Kita wajib ridha kepada Allah selaku Tuhan yang memutuskan memberikan nikmat kepada kita 1 juta rupiah. Ridha.
Yang kedua, kita ridha, wajib kita ridha dengan keputusan itu. Lawan Allahnya sudah ridha, dengan keputusannya kita wajib ridha. Keputusannya wajib kita ridha. Yang ketiga, kita wajib ridha dengan apa yang diputuskan, duit 1 juta tadi. Yang keempat, kita wajib syukur atas duit yang 1 juta tadi. Nah, jadi itu sabuting kita kalau menjalankan itu, kita berdosa. Jadi dapat rezeki hari ini 100.000 rupiah, aku ridha kepada Allah yang memutuskan aku hari ini dapat duit 100.000 rupiah. Aku ridha keputusan Allah itu. Aku ridha dengan yang diputuskan yang 100.000 ini, dan aku syukur dengan yang 100.000 ini. Nah, macam itu sikap kita setiap kali menerima keputusan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha kepada Allah yang memutuskan, ridha kepada keputusannya, ridha kepada yang diputuskannya, syukur atas nikmat yang diputuskannya itu. Nah, itu cara menyikapi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, kita diputuskan oleh Allah dapat bala. Itu pasti sudah, pasti ada. Setiap manusia pasti ada bala. Sakit kepala, bala. Sakit gigi, bala. Sakit batis, bala. Sakit parut, bala. Anak kena ini, bala. Bala itu kadang terpisah lawan kita. Nah, sekarang Allah memutuskan kepada kita memberi bala hari ini. Balanya apa? Kita kehilangan duit 1 juta rupiah. Ini bala. Nah, kayak apa menyikapi bala ini? Sama, 4 kewajiban di situ. 1, kita ridha kepada Allah yang memutuskan kita dapat bala. Kita ridha keputusan Allah itu. Kita ridha diputuskan Allah hilang 1 juta itu. Yang keempat, kita wajib sabar. Nah, sabar. Arti sabar itu apa? Sabar aja. Apa arti sabar itu? Sabar itu artinya kada keluh kasah, baik dengan perbuatan atau dengan perkataan. Kada keluh kasah. Berteriak-teriak beradu-adu, teriak-teriak beradu-adu, itu hilang kesabaran. Hilang kesabaran. Meninjak lawang, menampar, itu hilang kesabaran. Orang kada musibah misalnya nih, kada musibah mendengar ada musibah itu menyipak ke lawang, menendang ke kucing, itu sudah hilang kesabaran. Nah, jadi apabila Allah memutuskan kita dapat musibah, 4 kewajiban kita. Ridha kepada Allah yang memutuskan, ridha dengan keputusan Allah, ridha dengan yang diputuskan musibah ini, yang keempat sabar. Nah, bila kita menyikapi musibah yang demikian, maka musibah itu jadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, keputusan Allah tentang ketaatan. Hari ini kita diputuskan oleh Allah untuk berbuat taat. Hari ini kita diputuskan Allah untuk baca zikir 1000. Ini keputusan Allah. Bulan bin bulan keputuskan hari ini membaca zikir 1000. Nah, 4 kewajiban. Sesudah kita berzikir 1000 ini 4 kewajiban yang ada. 1, ridha dengan keputusan Allah yang memutuskan kita bisa berzikir 1000. Yang kedua, ridha dengan keputusannya. Yang ketiga, ridha dengan yang diputuskannya. Yang keempat, zikrul minnah. Kita mengingat bahwa aku bisa berzikir itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali Allah memutuskan kita berbuat taat, 4 kewajiban itu ada.
hari ini diputuskan Tuhan kita bersedekah 1 juta rupiah, keluar 1 juta rupiah bersedekah. Nah, itu 4 macam tadi itu. Kita wajib ridha dengan Allah, wajib ridha dengan keputusannya, wajib ridha dengan yang diputuskannya, dan kita mengingat kita bersedekah ini bisa, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daripada kebisaan kita, kepintaran kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang keempat, maksiat. Kita diputuskan oleh Allah maksiat. Nah, hari ini kita diputuskan oleh Allah minum arak. Di sini ada 5 kewajiban kita. Atau diputuskan anak kita hari ini minum arak misalnya. Nah, itu ada 5 kewajiban kita. 1, kita ridha kepada Allah yang memutuskan kita minum arak hari ini. Kita kadang kesal, diputuskan Tuhan orang yang minum arak hari ini, kita ridha. Kita ridha, itu keputusan Allah. Kita ridha, kita diputuskan minum arak. Ridha dengan araknya itu dari segi bahwa arak itu adalah keputusan Allah. Yang keempat, kita wajib benci dari segi bahwa minum arak itu adalah ikhtiar daripada kita. Nomor 5, kita wajib tobat daripada itu. Nah, jadi kalau nikmat, bala, taat itu hanya ada 4 kewajiban. Tapi kalau maksiat yang diputuskan Allah kepada kita itu 5 kewajiban kita. Ridha kepada Allah, ridha kepada keputusannya, ridha kepada yang diputuskannya. Nah, yang keempat, benci dari sisi bahwa itu ikhtiar seorang hamba. Ini kita orang ini minum araknya keputusan Allah, iya, itu kita ridha. Minum araknya ikhtiar dari si hamba, nah itu yang kita benci. Itu yang kita suruh merubahnya. Yang kelima, kita wajib tobat daripada maksiat itu. Nah, hadirin hadirat yang rahimakumullah, kalau kita bisa menjaga, kalau kita bisa menyikapi apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap yang benar, maka ini satu pendekatan yang cepat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang ahli sembahyang, ahli puasa, begitu karena musibah amuk, hilang kesabarannya. Nah, orang ini belum dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenar-benar dekat kepada Allah itu orang yang bisa menyikapi bagaimana perbuatan Allah kepada dirinya. Kalau Allah beri aku nikmat, aku demikian lalu syukur. Allah beri aku musibah, aku demikian lalu aku sabar. Kalau Allah beri aku taat, aku demikian dan aku ingat ini anugerah Allah. Kalau Allah beri aku maksiat, aku tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cara menyikapi apa yang diberikan Allah kepada kita. Bila itu kita bisa lakukan, maka ini sangat cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pada awal Muharram ini kita bisa bertekad, kita bisa memasang niat bahwa tahun 1444 ini aku jadikan diriku akan lebih baik lagi, aku jadikan diriku lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bertekad demikian, maka Allah pasti akan menolong kita, Allah pasti akan membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan itu. Demikian, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على تقبل الله منكم تقبل يا كريم.